Selamat sore. Perkenalkan, nama aku Evelyn sebagai moderator acara Sardia Clock hari ini. Dan pada sore hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa loh teman-teman. Langsung aja kita panggilkan Ko Lawrence Bok. Halo Ko Lawrence Bok, gimana nih kabarnya? Halo Evelyn, apa kabar? Terima kasih sudah mengundang saya di sini. Ya. Semoga kalian semua baik-baik ya. Stay safe ya. Nah, Ko Lawrence ini merupakan lulusan Politeknik Manufaktur Astra, jurusan Teknik Mesin Manufaktur, dan saat ini juga Ko Lawrence bekerja di perusahaan engineering asing sebagai Indonesia Commercial Sales Manager. Saat ini juga Ko Lawrence juga aktif loh menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Satu Pemuda Theravada Indonesia, Pembina Kebaktian Remaja Wihara Dharma Cakra Jaya dari tahun 2010, dan juga anggota tim penerjemah buku Buddhis Wijakumara. Wah, luar biasa bukan teman-teman? Ngomong-ngomong nih, teman-teman ada yang tahu gak buku Buddhis Wijakumara? Yang tahu boleh nih jawab di kolom chat ya. Nah, gak usah berlama-lama lagi nih guys. Kita langsung aja panggil Ko Lawrence untuk sharing Dharma Sarjaya Clock kali ini. Kepada Ko Lawrence, waktu dan tepat, aku persilakan. Oke, thank you. Saya bisa share screen ya. Suara saya juga cukup jelas ya. Jelas kok. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita kembali memuja Guru Agung kita. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Oke, Satihotu, Namo Buddhaya. Oke, saya akan memberikan uraian mengenai contentment. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu bisa disebut sebagai kepuasan ataupun rasa puas. Kepuasan itu dipandang sebagai sebuah kekayaan yang tertinggi, kekayaan yang terbesar, kekayaan yang paling baik. Dan nanti kita akan lihat sama-sama, terutama sebenarnya biasanya memang tabrakannya, dalam tanda kutip tabrakannya rasa puas ini juga seringkali nanti akan menjadi apa ya, ada stigma ataupun persepsi yang dikembangkan, yang berkembang bahwa umat Buddha itu seolah-olah berarti nggak boleh punya keinginan, nggak boleh punya ambisi, terus nggak boleh punya target, nggak boleh punya tujuan. Nah, nanti kita akan melihat beberapa referensi dari suta-suta itu sendiri yang membicarakan mengenai ini. Dan saya lihat suta ini memang sebenarnya sangat menarik sekali, terutama memberikan gambaran, memberikan dalam tanda kutip juga memberikan warning ke kita tentang bagaimana cara mengembangkan rasa puas, apa saja seluk-beluknya, apa yang memang perlu kita ketahui tentang rasa puas. Nah, hal yang pertama itu, rujukan paling utama tentang rasa puas itu sendiri memang ada satu suta yang namanya Santuta. Jadi kalau umat Buddha itu Santuti itu adalah rasa puas, dalam bahasa Pali itu rasa puas. Ini sebenarnya memang menarik karena dahulu itu saya pernah ditanya ketika berhubungan dengan bersyukur, terutama ketika ditanya umat Buddha itu kalau bersyukur gimana ya. Saya kemudian dengan pertanyaan itu juga saya sempat tertawa juga ya, maksudnya ya menarik juga karena kalau kalau menurut saya pribadi umat Buddha itu tidak memiliki ataupun bisa dibilang tidak punya istilahnya bersyukur seperti yang di dalam keyakinan lain memang satu sisi. Tapi ada yang mirip dengan rasa bersyukur yaitu santuti ataupun rasa puas. Nah, ini yang satu rujukan suta yang nanti kita akan lihat sama-sama apa sebetulnya yang disebut sebagai santuti. Jadi santuta. Santuti ini memang latar belakangnya suta ini menggambarkan bagaimana Sang Buddha menguji yang Arya Kassapa, murid beliau yang beliau katakan sebagai orang yang memiliki rasa puas. Kita mengetahui yang Arya Kassapa ini adalah satu-satunya orang yang
bisa dibilang pernah bertukar jubah dengan Buddha, lalu beliau juga lahir dalam kondisi keluarga yang sangat luar biasa kaya, bisa dibilang keturunan Brahmana, yang dari sejak awal beliau memutuskan tidak pernah mau untuk menikah, meskipun dicoba dinikahkan, ternyata calon istrinya itu juga sendiri juga tidak mau untuk menikah sebenarnya. Jadi selama cuman karena tradisi di zaman itu mereka tidak bisa menolak, istilahnya mereka akhirnya menikah, tapi selama menikah itu pun mereka berdua istilahnya dikatakan hidupnya itu tetap selibat, jadi tidak melakukan hubungan seksual sama sekali satu sama lain. Dan ketika kedua orang tua mereka itu sudah meninggal, mereka merasa bahwa sekarang sudah saatnya saya menempuh jalan saya sendiri. Dan ternyata istrinya juga berpikiran sama. Kemudian mereka berdua menempuh jalan masing-masing, mengambil jubah dan menjadi petapa. Kemudian salah satunya, kemudian saya lupa, seingat saya istrinya dahulu yang kemudian menjadi bikuni, sempat ketemu. Lalu kemudian yang Arya Sariputa itu juga menyusul, yang Arya Kasapa itu menyusul dan memperoleh pencerahan hanya dalam waktu 7 hari. Nah, yang menarik lagi dari yang Arya Kasapa, waktu itu Sang Buddha sendiri sempat memanggil yang Arya Kasapa di usianya yang sudah tua, lalu dipanggil, Kasapa, kamu sudah tua, lebih baik kamu tinggal di sini bersama saya. Nggak perlu lagi kamu tinggal di hutan. Tinggallah di sini supaya ada yang merawat dan lain-lain. Lalu Kasapa itu memberikan jawaban yang bisa dibilang menurut saya itu bisa menjadi reminder juga ya. Beliau mengatakan bahwa ada 2 alasan, Bante, kenapa saya tetap tinggal di hutan. Yang pertama, saya adalah memang penyuka hutan, penyuka kesunyian, ketenangan, dan saya senang berlatih di bawah-bawah pohon, beliau bilang kayak gitu, di dalam hutan. Dan yang kedua adalah, biarlah saya menjadi contoh untuk generasi mendatang, bahwa jangan sampai murid-murid Buddha itu dikatakan menyenangi tempat-tempat tinggal yang mewah, tidak senang untuk berlatih, tidak menyukai kesunyian. Jadi biarlah mereka mengenal dan mengenang saya sebagai seseorang yang sampai kematian, bahkan dikatakan tidak selalu tinggal di dalam hutan, melatih dirinya. Jadi ini adalah satu contoh yang sangat luar biasa ditetapkan oleh yang Arya Kasapa. Yang Arya Kasapa juga kita ketahui adalah orang yang memimpin konsili Sangga yang mengumpulkan para biku untuk kembali mengulang khotbah-khotbah Buddha ketika Buddha parinibbana. Dan ketika Buddha parinibbana sendiri pun pada saat itu yang Arya Kasapa datang terlambat, sehingga ketika api akan dinyalakan itu ternyata tidak bisa menyala, karena bisa dibilang para dewa itu konon menghalangi supaya yang Arya Kasapa datang dahulu. Begitu yang Arya Kasapa datang memberikan penghormatan, secara otomatis perapian itu langsung menyala. Jadi ini adalah keistimewaan dari yang Arya Kasapa. Kalau isi sutanya sendiri, ini adalah berkaitan dengan rasa puas. Nah, di sini dibilang, Sang Buddha mengatakan, Kasapa ini puas. Sang Buddha itu menyatakan, para biku, Kasapa ini puas dengan satu, segala jenis jubah. Terus kedua, makanan persembahan. Ketiga, tempat tinggal. Dan yang keempat, segala jenis obat-obatan. 4 hal ini memang merupakan satu kebutuhan pokok, merupakan kebutuhan pokok dari para biku. Jadi yang ditekankan oleh Sang Buddha dan juga dipraktekkan oleh para biku, para senior, para sesepuh di zaman itu, bahwa dan itu bisa menjadi cerminan kita ya, menjadi cerminan kita untuk di era yang seperti ini, di mana kita itu sebenarnya bebas memiliki banyak pilihan, kita memiliki banyak pilihan-pilihan untuk diambil, katakanlah. Sang Buddha itu Sang Buddha itu merujuk kembali kepada hal yang dasar. Jadi hal yang paling utama Sang Buddha katakan, seseorang itu harus puas dengan 4 hal dulu. Istilahnya bisa dibilang puas terhadap kebutuhan dasarnya. Selama kita masih punya jubah, dalam hal ini kalau saya terjemahkan, kita sebagai umat rumah tangga itu, kita punya pakaian yang cukup, punya makanan yang cukup, punya tempat tinggal yang melindungi kita dari dari panas, hujan, sama kita juga secara kesehatan kita juga terjaga dengan baik,
Maka sebetulnya selama 4 hal ini kita punya, kita sepatutnya itu mengembangkan rasa puas. Karena apa? Karena bahkan para biku yang hartanya itu cuman cuman jubah, ya kan, bisa dibilang cuma jubah sama mangkuk. Karena nanti di sutta berikutnya itu kita akan melihat bahwa Sang Buddha itu mengatakan bahwa para biku itu selayaknya hidup seperti burung dengan 2 sayap. Jadi bebannya itu cuma 2. Bebannya apa? Jubah sama mangkuk. Jadi cuma 2 beban. Nah, mereka itu bisa tinggal di mana-mana. Sementara kita yang punya pilihan banyak, bahkan baju kita bisa punya macam-macam, ya kan, makanan kita bisa punya macam-macam. Tapi sering terpikir nggak, sebagai contoh, misalkan kalau misalkan kita pergi makan di food court, yang jual cuma sedikit, apa yang biasanya kita bilang? Dikit banget pilihannya. Tapi begitu kamu datang ke food court yang jumlahnya itu luar biasa banyak, katakan ada 20 food court, 30, atau ketika datang ke festival makanan, apa yang terjadi? Bingung juga. Tapi bingungnya lain. Bingungnya ngomong apa? Waduh, bingung, makanannya banyak banget. Jadi ini adalah satu gambaran bagaimana ketika kalau kita tidak, istilahnya tidak memiliki rasa puas, memiliki rasa cukup terhadap apapun yang kita punya saat itu, maka kegelisahan itu akan menghantam orang itu dimanapun dia berada, dalam kondisi apapun. Dalam kondisi kurang, dia bisa akan mengeluh. Dalam kondisi yang berlebih pun, seseorang itu bisa dihantam oleh kegelisahan. Apabila kita tidak punya rasa puas. Jadi makanya kenapa kepuasan itu dianggap sebagai kekayaan yang paling tinggi? Karena orang yang memiliki rasa puas ataupun merasa cukup, itu adalah orang yang paling kaya. Dia nggak pernah berkekurangan. Ketika misalkan dia membuka baju, dia punya baju yang mungkin katakanlah 5-6 potong, bagi dia itu udah cukup. Malah sekarang kan yang muncul itu, gerakan-gerakan yang muncul itu adalah kayak misalkan Zen living. Zen living itu karena basically itu didasari dari Buddhis ini. Jadi rumah itu sebetulnya perabot itu nggak perlu banyak. Basically itu cuma butuh kursi, meja. Udah. Jadi yang lain-lain itu kita nggak perlu keep sampai terlalu banyak. Sampai akhirnya mungkin kemarin kan sempat ada muncul seorang, aduh saya lupa kok, tiba-tiba lupa namanya, itu sampai ada acara TV-nya kan, bagaimana menyortir barang-barang. Kita, atau mungkin kita boleh refleksi deh, kamar kita. Sebetulnya ada barang yang kita itu jarang ambil, jarang sentuh bahkan, tapi kita tetap keep. Dan rasanya itu sulit sekali untuk dibuang. Tapi secara fungsi padahal belum tentu kita pakai. Setiap hari pun belum tentu. Ya udah di situ aja, nongkrong aja di situ. Mungkin tersembunyi tempatnya, tapi kita nggak pernah. Nah, jadi selama kita memiliki yang harus kita ingat adalah bahwa apapun kondisi kehidupan kita, selama kita memiliki 4 hal ini, pakaian cukup, makanan cukup, tempat tinggal ada, obat-obatan cukup, kesehatan kita cukup baik, maka sepatutnya itu kita mengembangkan rasa puas, ketenangan, bebas dari kegelisahan terhadap aduh. Jadi kita jangan insecure. Ini yang mungkin istilah yang paling gampang lah. Jadi kita tidak lantas sibuk untuk membandingkan diri kita itu, aduh dia udah, misalkan katakanlah ngeliat postingan ada teman yang pergi jalan-jalan ke luar negeri, ataupun mungkin punya motor baru misalkan, atau mobil baru, dia bisa punya mobil, saya masih belum. Kalau kita harus kembali lagi ke basic aja, bahwa selama saya 4 kebutuhan pokok ini sudah ada, sudah cukup, enough. Karena basically kehidupan kita itu ditopang oleh itu. Yang paling penting itu, sisanya itu hanya minor. Sisanya hanya pemanis lah, bisa dibilang. Coating aja. Dan itu tidak sepatutnya kan, sesuatu hal yang minor itu malah justru merusak kebahagiaan kita yang primer. Itu yang diingatkan. Ini warning pertama. Jadi hal yang pertama kita perlu ingat bahwa selama 4 kebutuhan pokok primer kita ini cukup ada, we have nothing to complain about. Itu yang kita harus coba ingat dulu. Nah, sekarang kita melangkah lagi.
Ini yang tadi saya bilang bahwa Sang Buddha itu menyatakan bahwa biku itu dibebani dua sayap, apa seperti burung dengan dua sayap dibebani oleh mangkuk dan jubah. Nah, kemudian kenapa? Karena satu sisi yang menarik dari Dhamma itu sendiri bahwa Sang Buddha itu seringkali mengungkapkan bahwa Dhamma ataupun kebenaran itu untuk orang yang punya keinginannya sedikit, bukan orang yang berkeinginan kuat. Lalu yang kedua itu adalah untuk orang yang puas, bukan orang yang tidak puas. Jadi kita semua tahu bahwa sebenarnya apakah boleh nggak sih punya keinginan? Boleh. Tapi yang hati-hati adalah ketika seseorang terobsesi dengan keinginan, ketika dia akhirnya sampai gelisah terhadap gelisah karena keinginannya sendiri yang menggebu-gebu, terus juga dia menjadi apa ya istilahnya menjadi kayak insecure ataupun menjadi tidak tenang dengan hidupnya hanya karena keinginannya itu tidak terpenuhi. Nah, itu yang harus hati-hati. Karena saat itu tuh orang itu akhirnya akan menjauh dan ada banyak sekali resiko-resiko yang akan muncul dari sana. Kita akan lihat bahwa di Santuta Sutta ini, kembali ke Santuta Sutta tadi, di sini Sang Buddha mengatakan bahwa Kasapa itu puas terhadap segala jenis 4 hal ya tadi sebetulnya ini, tapi saya ringkas saja: jubah, makanan, tempat tinggal, obat-obatan. Dan dia memuji kepuasan terhadap segala jenis jubah. Terus juga tidak terlibat pencarian salah dan lain-lain. Ini nanti akan saya jelaskan satu persatu. Jadi sutanya itu ini, tapi di suta lain itu ada juga penjelasan tentang ini yang sedikit lebih rinci. Jadi saya akan cross istilahnya sutanya. Nah, sutanya itu di Anguttara Nikaya. Di sini Sang Buddha mengatakan para biku ini puas dengan segala jenis jubah, makanan, tempat tinggal, obat-obatan apapun, memuji kepuasan atas jenis jubah, makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan. Karena apa? Seperti yang tadi saya awal bilang bahwa 4 kebutuhan pokok ini itu adalah yang primer. Jadi kita patut mengembangkan rasa puas terhadap apapun selama 4 kebutuhan primer ini kita bisa dapatkan, maka tidak sepatutnya itu kita menjadi gelisah, mengembangkan kegelisahan ataupun kecemasan ataupun insecurity terhadap hal-hal lain. Karena sekali lagi hal-hal yang lain itu adalah minor. Itu bukan hal-hal yang penting. Oke. Lalu yang kedua, ini yang sangat penting bahwa tidak terlibat dalam pencarian salah, dalam apa yang tidak selayaknya demi mendapatkan jubah. Ketika seseorang memiliki keinginan yang begitu besar, ingin memperoleh sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu, boleh, nggak apa-apa. Tapi pastikan aja bahwa cara kita meraih sesuatu, cara kita mencari ataupun memperoleh apapun yang kita inginkan, misalkan liburan, karir, apa istilahnya, status misalkan. Yang penting itu jangan terlibat dalam pencarian salah, apa yang tidak selayaknya. Kita mungkin lihat ada banyak sekali orang-orang yang kita bisa ambil contoh ketika seseorang mencoba mungkin katakanlah sebenarnya mengejar karir di dalam hal baik misalkan dia pengen jadi seorang influencer, YouTuber, ataupun yang lain-lain. Banyak kan kita melihat itu mereka-mereka ini mengambil konten ataupun tema yang kontroversial. Kadang juga mengambil tema ataupun konten yang istilahnya inappropriate, yang tidak sepatutnya. Hanya sekedar untuk bisa dapat like, hanya sekedar untuk bisa dapat viewer, ataupun banyak orang yang subscribe. Ataupun orang yang hanya menjual konten-konten yang dalam tanda kutip itu isinya sebetulnya itu nothing. Nothing, tapi istilahnya ya dia juga nggak peduli istilahnya apakah orang yang menonton itu ini akan bisa berkembang secara personality-nya akan berkembang ataupun pribadiannya itu berkembang baik atau tidak, dia nggak peduli. Yang penting saya bisa dapat like, saya dapat followers. Nah, hati-hatinya di sini. Jadi boleh punya keinginan, boleh punya target, boleh punya ambisi, tapi yang penting caranya nanti. Jangan terlibat dalam pencarian yang salah. Etika-etika, prinsip-prinsip moral itu harus tetap kita pegang. Terus kemudian yang kedua, ini yang juga seringkali dilupakan. Kalau nggak dapat, kalau nggak achieve targetnya, jatuh kecewa berat atau enggak? Karena kita harus ingat loh,
bahwa semua keinginan itu punya dua possibility. Either kamu achieve atau kamu nggak achieve. Ya kan? Nah, makanya di awal itu tadi udah dibilang bahwa kembangkan rasa puas terhadap hal yang primer dulu nih. Yang pokok dulu. Kamu cukup makan sudahlah, kamu punya baju udah cukup. Kadang saya juga bingung, terutama terhadap maaf enggak cuma perempuan sih, ada cowok juga yang saya kenal bajunya itu udah satu lemari segitu penuh, terus ketika mau pergi, aduh pakai baju apa ya, bingung gitu. Saya bingung, kok bingung ya segitu banyaknya di lemari, segitu banyak kok masih bingung gitu kan. Nah, saya sendiri juga ya mungkin satu sisinya saya juga tidak terlalu suka untuk membeli fashion ya, ataupun ya meskipun ada beberapa hal yang saya suka, misalkan saya suka t-shirt gitu kan, saya suka hoodie, bahkan saya juga termasuk orang yang menggemari tas katakan, tapi saya mencoba untuk kalau barang itu tidak rusak saya nggak mau beli. Jadi saya melihat dari fungsionalnya. Pokoknya sudah fungsi, udah ada yang saya punya, ya sudah, saya nggak mau beli. Termasuk baju-baju juga. Jadi saya tidak mau memenuhi baju saya itu sampai lemarinya itu nggak cukup gitu. Jadi selama lemarinya itu udah full, ya udah, saya nggak mau beli lagi. Saya akan pakai hanya apa yang ada di situ. Kadang bajunya itu sengaja saya selalu paksa, istilahnya saya punya cara rotate gitu. Jadi pokoknya yang di bawah itu yang saya ambil. Nanti besoknya udah bawahnya lagi terus saja naik kayak gitu. Jadi saya nggak mau pusing dengan ini. Dan saya merasa lebih ini ya, lebih gampang. Jadi kembali ke sini, setelah dia tidak terlibat dalam pencarian salah, kalaupun ia nggak dapetin apa yang dia mau, apa yang dia tidak mendapatkan apa yang menjadi ya, tujuannya, dia tidak bergejolak. Itu rasa puas. Jadi dia tidak larut dalam kesedihan, depresi, ataupun mungkin self-blaming, menyalahkan diri sendiri, atau menganggap dirinya nggak worth it, kurang pintar, dan lain, atau mungkin malah menuding orang lain. Jadi dia tidak seperti itu. Oke, jadi yang pertama yang primer dulu, selama yang primer sudah ada. Terus yang kedua, jangan terlibat dalam pencarian salah. Kalaupun nggak dapat, hati-hati. Jangan bergejolak. Jangan istilahnya larut dalam depresi, ataupun larut di dalam... Sebenarnya prinsip Buddhis itu yang sulit itu adalah, ada hal yang sama juga di Bhagavad Gita itu juga dibilang gini. Ini kalau nggak salah nasihatnya Krishna. Krishna itu bilang, kurang lebih, effort itu harus diberikan 100%. Jadi daya upaya kita itu untuk memperoleh sesuatu itu 100%. Tapi pengharapan kita ataupun pengharapan kita itu harus 0%. Jadi ibaratnya tercapai, ya udah, nggak tercapai it's okay. Tapi effortnya harus 100%. Nggak kebayang. Jadi tapi kenapa? Karena itu, apabila seseorang itu tidak memahami bahwa keinginan itu juga punya potensi untuk menimbulkan kekecewaan jika tidak tercapai, banyak sekali yang jatuh di dalam kekecewaan ini. Hal lainnya, tadi kalau misalkan nggak dapat, sekarang kalau misalnya dapat, jika ia dapat, kalaupun kita dapetin apa yang kita mau, menggunakannya itu tanpa terikat. Jadi kita enjoy, kita menikmati semua pencapaian kita, tapi no attachment. Jadi in case sesuatu hal itu harus pergi, harus lewat, it's okay. Ini susah banget sebetulnya. Karena kecenderungannya kita adalah ketika misalkan kita memperoleh sesuatu, wah, happy-nya itu apa. Tapi ketika misalkan, ya nggak usah jauh-jauh, beli handphone baru, terus jatuh, beletak. Wah, kecewanya luar biasa, ya kan. Rasanya itu aja berusaha. Nah, tapi rasanya aneh juga dong kalau misalkan udah susah payah nyari, terus jatuh pecah, terus kayaknya kita santai-santai aja, kok kayaknya orang nggak punya emosi gitu kan. Dipandang itu aneh. Ya memang satu sisi itu ya, kadang
prinsip atau jalannya dari Dhamma itu memang sedikit berbeda dengan apa yang apa orang pada umumnya ya. Jadi ketika misalkan kita melihat ada orang yang punya ketenangan yang luar biasa, itu rasanya kok aneh ya, kok bisa ya dia seperti itu, dan itu nggak kebayang buat kita. Tapi ya itu yang memang harus kita latih. Jadi kita nggak terikat, nggak tergila-gila terhadap hal itu, tidak secara membuta terserap. Jadi istilahnya tidak punya euforia, tidak terlibat dalam euforia ataupun perayaan kegembiraan yang berlebihan. Dan kemudian yang paling penting adalah melihat bahaya. Jadi melihat bahaya yaitu tadi, kalau saya misalkan terlalu bergembira, terlalu kuat, saya apa istilahnya katakanlah mengeluarkan emosi saya ataupun mengeluarkan secara emosional itu terlibat terlalu kuat di dalam hal itu, maka kalau misalkan hal ini lewat, kekecewaannya itu akan semakin besar. Jadi itu yang harus diingat. Jadi ada perenungan di situ. Jadi kita mengembangkan kebijaksanaan dan kemudian ia memahami jalan, membebaskan dari hal itu. Jadi dia mulai prepare. Kalau misalkan hal ini lewat, hal ini pergi, hal ini berlalu, saya harus ngapain gitu. Saya harus ngembangin apa nih. Jadi orang itu punya preparation. Jadi ketika dia misalkan katakanlah mendapatkan apa yang dia inginkan, dia boleh enjoy kok. Dia menggunakan, dia bisa memakai apapun yang dia istilahnya yang sudah dia capai itu. Sekedarnya, secukupnya. Dia tidak berlebihan berlebih dan dia tahu persis bahwa ini nanti akan berlalu dan juga akan endingnya akan biasa aja. Kan kegembiraan itu terkadang ketika kita bicara perolehan kegembiraan atas pencapaian tujuan atau penyampaian target kita, kegembiraan itu sebetulnya ya tidak berlangsung terus-menerus kan. At the end itu kegembiraan itu akan turun. Nah, itu yang harus kita sadari. Kemudian hal yang lain, ini juga yang penting. Namun ia tidak memuji dirinya sendiri dan tidak merendahkan orang lain karena itu. Jadi ketika ini yang menyebabkan seseorang itu sebetulnya insecure. Jadi ketika seseorang itu memperoleh target, memperoleh tujuan, memperoleh apa yang dia inginkan, yang kemudian harus hati-hati itu adalah kesombongan itu mudah sekali menyelinap. Dia akan merasa, wah saya punya ini, saya lebih tinggi dalam hal ini. Maksudnya dia bisa melihat, wah dia nggak punya, saya berhasil nih dapetin ini, saya punya ini. Nah, ini yang harus hati-hati karena Sang Buddha sendiri pun juga memperingatkan mengenai bahaya dari orang yang istilahnya katakanlah sebetulnya musuh dari rasa puas itu ataupun musuh dari santuti ini merasa cukup itu adalah salah satunya itu adalah kesombongan itu sendiri. Kesombongan itu kalau di dalam Buddhism itu, kalau di pengertian kita kan, kalau di pengertian dalam bahasa Indonesia itu kan kesombongan itu misalkan saya punya sesuatu yang berbeda, saya punya sesuatu yang boleh dibilang lebih baik terhadap orang dari dibandingkan dengan orang lain. Terus ada orang yang lebih rendah katakanlah dari saya yang memperoleh sesuatu ataupun yang memiliki sesuatu yang kualitasnya lebih buruk dibanding saya, lalu saya menyombongkan apa yang saya punya. Ya kan? Karena saya punya sesuatu yang better gitu. Nah, kalau dalam Buddhism itu justru lebih apa ya, bisa saya bilang lebih mendasar. Yang disebut sebagai kesombongan itu adalah sikap membandingkan. Nah, ini yang akan menjadi pembedanya, menjadi pembeda dari santuti dengan bersyukur. Menurut saya ya, ada pembedaan antara santuti dengan bersyukur, rasa puas dengan bersyukur ini. Kenapa? Kita mungkin sering dengar ketika misalkan kita lagi down nih ataupun lagi di bawah. Gitu, bersyukur lu. Lu lihat tuh di bawah itu masih banyak orang yang lebih jelek nasibnya daripada kamu. Familiar ya dengan ungkapan yang kayak gini ya. Menurut kalian itu
Kalau saya bilang oke atau enggak? Oke enggak? Boleh chat, silahkan aja. Ya, silahkan feel free untuk cut saya juga kalau misalkan ada yang mau ditanyain dan lain-lain. Menurut aku oke, cuman mungkin cara penyampaiannya yang salah ya kok. Penyampaian yang salah ya. Iya. Oke, thank you. Siapa nih tadi? Sorry. Jennifer. Oh, Jennifer, thank you Jennifer. Ya, jadi tidak sepenuhnya salah, tapi yang saya soroti itu kayak gini. Kita mengembangkan rasa tidak insecure, supaya kita tidak insecure itu, kita cari orang yang lebih rendah nih, yang nasibnya itu lebih jelek daripada kita. Kemudian kita baru nggak insecure. Bukankah itu berarti bisa dibilang kayak, kan kita punya yang namanya karuna ya. Ketika ada orang lain menderita, kan bukankah kita seharusnya itu mengembangkan belas kasihan, membantu orang itu secepatnya itu keluar dari penderitaan itu. Nah, kalau kita mengembangkan model seperti itu, ya oke, kadang memang misalkan oke, tapi kalau misalkan di dalam Buddhism itu sendiri, makanya Sang Buddha itu menyatakan bahwa mana ataupun kesombongan itu adalah sikap membandingkan. Membandingkan itu bukan cuma terhadap orang yang lebih rendah ya, tapi bisa juga membandingkan terhadap yang lebih tinggi. Dan semua itu punya jebakannya. Kalau membandingkan kepada orang yang lebih tinggi, kita jadi insecure. Kalau membandingkan dengan yang selevel, kita merasa kayak pongah, istilahnya kalau bahasa Indonesia kayak gua level ini nih paling nggak standar nih memenuhi. Jadi kita ada kebanggaan di situ. Kalau kita membandingkan terhadap yang lebih tinggi itu, kita ya kesombongan itu yang muncul. Jadi membandingkannya itu bisa ke atas yang sama ataupun yang lebih rendah. Dan semua itu punya jebakannya sendiri-sendiri. Sedangkan rasa puas itu dia tidak perlu membandingkan. Makanya tadi yang dari sejak awal itu yang dibangun oleh yang didorong oleh Sang Buddha untuk kita bangun itu adalah benar-benar kekuatan dari dalam. Satu kekuatan yang istilahnya dibangun dengan istilahnya ketika misalkan kita memperoleh apapun yang kita peroleh, kita nggak komplain. Kita istilahnya menikmati, kita mengetahui apa yang memang istilahnya tahu untuk apa, itu untuk apa, peruntukannya, ya sudah selesai. Sebagai contoh, misalkan kayak jubah deh, bahkan tadi kan di sana juga disebut bahwa jubah, dia tahu nih gunanya jubah itu sebenarnya buat apa? Ya sekedar untuk menutupi tubuh, mencegah dari panas dingin, terus serangga, selesai. Tapi ketika misalkan kita, misalkan sebagai umat rumah tangga, baju itu fungsinya itu jadi bergeser banyak. Model lah, kalau modelnya udah jelek lagi kita juga mungkin nggak mau pakai. Terus juga mungkin dari warna, ada beberapa orang itu mungkin bisa jadi tidak suka terhadap warna-warna tertentu, sehingga dia bisa menolak untuk menggunakan baju dengan warna-warna tertentu. Nah ini loh, jadi kepuasan itu adalah sesuatu kekuatan yang dibangun dari dalam. Kondisi apapun itu yang terjadi, kita itu punya kayak ketenangan, punya kepuasan bahwa kita tahu istilahnya yang penting kebutuhan pokok saya sudah terpenuhi, istilahnya saya juga tidak terlibat dalam pencarian yang salah, ketika misalkan saya nggak dapat pun saya juga tidak larut di dalam kekecewaan, kegelisahan, kalaupun saya dapat juga saya menikmati sewajarnya. Lalu kemudian saya itu kemudian tidak menganggap bahwa ketika saya tidak menganggap diri saya itu lebih rendah ataupun lebih tinggi. Jadi ternyata rasa puas itu pergulatannya itu luar biasa besar. Itu PR besar yang perlu kita kerjakan dari dalam. Dan itulah yang menariknya Buddhism menurut saya. Jadi takarannya itu ataupun yang perlu kita lihat itu adalah melihat ke dalam, bukan keluar. Jadi faktor luar itu istilahnya ketika kita misalkan berbahagia terhadap sesuatu hal, katakanlah
memperoleh sesuatu, mobil baru, rumah baru, ataupun harta lain, materi dan lain-lain, itu sifatnya itu istilahnya kalau kebahagiaan kita bergantung kepada sesuatu yang ada di luar, maka jika terjadi sesuatu terhadap hal yang di luar itu, atau sesuatu yang di luar itu tuh berubah, roboh, hancur, kebahagiaan kita juga hancur. Akan sangat berbeda ketika misalkan kebahagiaannya itu berasal dari dalam, yang kita punya, mau dari luar kondisinya kayak apapun, kita unshakable. Makanya ada perumpamaan yang Buddha bilang bahwa ketika seseorang menggantungkan kebahagiaan itu terhadap sesuatu yang istilahnya rentan untuk roboh, beliau umpamain itu kayak tiang nih. Ini kebahagiaan kita itu ditopang oleh apa? Oleh hal-hal yang sifatnya dari luar yang tidak tidak kekal. Dia itu bisa berubah. Begitu dia berubah, kolaps. Penopangnya itu kolaps. Karena kita bergantung sama yang di luar. Akan berbeda kalau misalkan kita menggantungkan kepada kebahagiaan itu dibentuk dari dalam, kekuatan mental dari dalam. Jadi ini yang Sang Buddha katakan bahwa apabila orang memiliki hal yang ini, istilahnya itu juga dikatakan sebagai orang yang istilahnya berdiri dalam silsilah mulia, dalam silsilahnya Buddha. Lalu yang paling penting lagi adalah jadi ketika orang itu memiliki rasa puas, baik dia berdiam di timur, barat, utara, selatan, dalam kondisi apapun, dia nggak gelisah. Siapa yang dari kalian itu mungkin pernah punya keinginan yang sampai bikin nggak bisa tidur misalkan? Ya kan? Atau nggak usah jauh, sebetulnya kayak keinginan itu bukan cuma dari terhadap barang ya. Misalkan kita suka terhadap seseorang, kita katakanlah ingin sekali menjalin hubungan dengan seseorang, itu juga keinginan. Ketika itu orangnya kok nggak respon bisa bikin kita nggak tidur kan. Jadi itulah makanya di sini Sang Buddha mengatakan bahwa kalau orang itu berhasil menaklukkan ketidakpuasan itu, dia itu nggak akan masalah dimanapun dia berada, itu dia tidak akan dia tidak dihantam oleh kegelisahan. Yang paling penting, dan ini juga disebutkan, kepuasan itu disebut juga di Metta Sutta, karena seorang yang merasa puas itu dia akan tenang, mudah disokong atau dilayani. Para biku itu kalau ketika merasa puas, coba kalau kita bayangin bantainya itu kalau dikasih makan milih-milih, wah saya nggak suka ini, waduh puyeng lah kita, ya kan, harus nyediain yang ini, nyediain itu. Enggak, ini yang kalau orang itu tidak memiliki rasa puas, dia cenderung nggak tenang. Meta itu nggak akan berkembang. Makanya ini disebutkan juga kalau mengembangkan kasih sayang itu salah satu faktornya itu ya harus punya rasa puas. Baru kasih sayang itu bisa berkembang. Lalu kemudian di Manggala Sutta, di sini juga disebut sebagai berkah. Punya rasa hormat, merasa puas dengan yang dimiliki, itu berkah. Karena apa ya, sekali lagi tadi, ketika orang memiliki rasa puas, dia nggak miskin. Dia justru orang yang paling kaya. Dan kemudian di Dhammapada ini disebutkan, kesehatan itu keuntungan yang paling besar. Kepuasan itu kekayaan yang paling berharga. Kepercayaan itu saudara yang paling baik. Jadi Sang Buddha itu tidak merujuk pada yang disebut sebagai saudara itu harus ada hubungan darah atau enggak. Yang menjadikan seseorang itu menjadi bersaudara itu adalah karena apa? Trust. Karena kepercayaannya. Dan keuntungan yang terbesar itu ya sehat. Lalu yang paling utama itu adalah kepuasan ini tadi. Santuti paramang dhanam. Kepuasan itu kekayaan yang paling berharga. Jadi setelah mendengarkan tadi, menurut saya PR kita adalah sekarang pertama untuk refleksi balik ke dalam. Saya ini lagi banyak kecewa ataupun lagi banyak insecure terhadap hal apa. Kalau udah kayak gitu balikin lagi, ingat lagi balikin. Oh, yang penting saya makan masih bisa kok. Udah cukup, istilahnya itu kan kebutuhan primer kita itu yang 4 hal ini, kebutuhan primer kita tercukupi, malah kalian bisa kuliah, itu udah cukup banget. Terus katakanlah oke lah, tapi saya masih pengen punya keinginan, oke boleh, nggak apa-apa. Ingat ya, cari ataupun jalan untuk meraih keinginannya itu, jangan cari jalan yang salah. Terus kalaupun nggak dapat, ya jangan bergejolak.
Jangan gampang depresi, stres, ataupun yang lain-lain. Harus tahu persis bahwa ada dua kemungkinan, dapat atau nggak dapat. Semua itu ada banyak faktor yang menyertai. Terus kalau misalkan dapat pun, jangan larut sama euforia yang berlebih, terus jangan sombong. Gitu. Oke, dari saya itu aja. Saya kembalikan lagi kepada Evelyn. Thank you, Evelyn. Wah, keren banget kan sharing season hari ini, teman-teman. Nah, sebelumnya nih kita ke sesi Q&A, aku mau rangkum sedikit dari apa yang di-sharing oleh Colorance tadi. Yang pertama itu mengembangkan rasa puas dan sepatutnya puas akan 4 kebutuhan dasar. Atau nama lainnya kebutuhan primer ya, guys. Dan tidak terlibat dalam pencarian salah demi kepuasan diri. Lalu tidak kecewa ketika hasil tidak sesuai harapan, dan juga tidak terikat ketika hasil sesuai dengan harapan atau tercapai. Dan juga tidak bertindak sombong seperti memuji diri atau merendahkan orang lain. Lalu juga tidak membandingkan diri, membandingkan yang di atas kita atau yang di bawah kita, karena akan memunculkan rasa sombong dan rasa ketidakpuasan. Lalu yang terakhir itu adalah kesehatan adalah keuntungan terbesar, dan kepuasan adalah kekayaan terbesar. Nah, tangan sekali lagi untuk sharing Dharma bersama Lawrence pada hari ini. Dan juga sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh dipersilakan langsung chat di kolom chat. Apabila ingin bertanya secara langsung, kalian dapat menggunakan fitur raise hand dan langsung menanyakan pertanyaan. Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman lainnya nih, aku sendiri punya pertanyaan. Bagaimana cara kita melatih kepuasan diri, terutama adanya rasa keserakahan yang memicu munculnya rasa tidak puas? Bisa mulai dari hal yang kecil-kecil, dan itu sebetulnya yang pengembangan kekuatan mental itu yang kita harus ingat ya, bahwa Sang Buddha itu seringkali menekankan bahwa kita itu harus tekun dalam mengembangkan kekuatan mental itu setiap saat, any condition, di dalam setiap kondisi apapun juga. Contoh yang paling sederhana lah, kadang ketika rasa puas itu, gimana sih ngelatih rasa puas? Ini juga terjadi sama saya waktu saya belajar juga untuk mengembangkan itu. Misalkan pergi pesan makan, nyobain ke satu counter ataupun restoran baru, ternyata rasanya nggak enak, mahal pula. Pilihannya dua juga tuh, antara ngomel-ngomel, kesel, kecewa, keluar pun itu akhirnya balas dendam cari makan lain yang sudah pasti kita tahu itu enak, jadi kita makannya 2 kali. Jadi kita bisa mulai dari situ, bisa mulai dari itu. Jadi ketika misalkan nggak enak, ya sudahlah, yang penting makan, yang penting saya bisa makan nih. Tujuan utamanya kan makan, untuk menjaga. Makanya yang menarik dari ketika misalkan kita baca perenungan makan, dalam tanda kutip doa makannya Buddhis, itu bukan masalah istilahnya kita di doa makan itu kita diajak untuk merenung bahwa saya makan makanan ini semata-mata untuk menjaga tubuh supaya nggak sakit dari lapar. Terus yang menarik lagi di isi doa itu adalah supaya saya bisa dengan tubuh yang terjaga ini, saya bisa melakukan kebajikan-kebajikan lain. Jadi jangan lupa ya, jadi fungsi utamanya itu bukan mengejar rasanya. Dan di situ juga dibilang bahwa saya bukan makan makanan ini untuk tergila-gila terhadap rasa, untuk bersenang-senang terhadap rasa, untuk istilahnya memabukkan diri terhadap rasa. Ya kan berapa banyak kita yang makan itu benar-benar nyari rasanya, makan juga benar-benar hanya mengejar sensasi yang muncul, katakanlah. Nah, itu adalah hal yang bisa kita kembangkan dari awal. Jadi ketika kembalikan lagi ke dasarnya, saya makan ya hanya untuk makan, semata-mata untuk jaga tubuh, dan itu bisa kita lakukan di setiap kondisi, in any condition. Kalaupun misalkan enggak, atau lagi nunggu terus ternyata
istilahnya hasilnya tidak sesuai yang diinginkan, it's okay. Malah di beberapa hal yang lain, ketika misalkan seseorang itu tidak mencapai apa yang dia inginkan, Sang Buddha itu justru dorong kita itu untuk punya apa ya istilahnya wimangsa, namanya penyelidikan, investigate, kenapa nih, apa yang salah, begitu. Jadi bukan larut di dalam kesedihannya itu, tapi dia harus investigate, saya salah di mana, kenapa kok saya nggak bisa achieve, kayak gitu. Jadi itu jawaban saya. Thank you, Evelyn. Bener, bener banget nih. Aku juga pernah punya pengalaman makan di restoran yang rasanya, wah, mengecewakan. Cuman dari sini aku belajar dari jawabannya ke Lawrence. Nah, di sini aku juga udah dapat satu pertanyaan yang langsung private chat ke aku. Teman kalian Namita kita bertanya nih, kok, kalau saya punya teman dengan terobsesi dengan uang, gimana nih saran Koko untuk membantu dia untuk menghilangkan obsesinya terhadap uang? Terkadang bantuan yang kita berikan itu memang terbatas ya, karena semua itu tetap akan kembali ke orang itu sendiri. Tapi oke lah, ada beberapa hal yang memang kita bisa sampaikan ke dia mengenai obsesinya terhadap uang itu. Bisa dengan misalkan ada banyak cara sih, ada banyak cara, misalkan dengan mengajak dia untuk ketemu orang yang mungkin dia hormati, yang lebih senior, untuk bisa memberitahu mengenai bahayanya terhadap posesi terhadap uang, untuk dia bisa melihat sendiri tentang istilahnya bahwa uang itu bukan segalanya. Bisa juga dengan pelan-pelan istilahnya membagi cerita kepada dia tentang pengalaman dari orang lain, bahwa misalkan ada orang yang sudah punya pengalaman, katakanlah uangnya banyak dan lain-lain, tapi ternyata itu juga tidak menjamin ketenangan, kedamaian seseorang. Jadi bisa ada banyak cara sih modelnya. Bisa dengan karena pendekatannya memang ketika kita mau mencoba mengubah mindset seseorang, ya kita bisa mulai dengan istilahnya memberikan informasi-informasi baru untuk mengubah sudut pandangnya dia, lalu juga mengubah persepsi ini kan bisa macam-macam, bisa dari belajar, bisa dari mendengar, bisa dari melihat juga apa yang terjadi di sekeliling ataupun dari orang lain. Jadi saya rasa mungkin bisa diajak ke situ aja. Nanti tapi semuanya itu juga tetap balik terserah sama si orangnya itu sendiri. Kita hanya cuman bisa coba untuk memberikan ini aja, membantu aja. Oke, itu dari saya. Thank you, Evelyn. Mungkin semoga teman kalian kita yang tadi nanya paham ya, kok. Ya. Dan bisa dipraktekkan. Nah, di sini ada Rivaldo yang angkat tangan. Boleh Rivaldo untuk unmute dan langsung bertanya. Ya, halo kok. Halo. Mau tanya kok, soalnya kan kalau di awal kan disebut kalau misalnya cukup pakaian, cukup obat-obatan gitu. Mungkin kalau pakaian kan relatif gitu ya. Ada yang ya cukupnya segini. Kalau obat-obatannya kan pasti kaitannya sama kesehatan ya kok. Iya. Kalau misalnya orang sakit gitu, atau misalnya orang udah tua lah, pasti sakit-sakitan. Ya terus dia merasa nggak puas gitu dengan sakitnya, mungkin dia nggak banding-bandingin sama siapa-siapa, tapi dia insecure lah sama kesakitannya itu kok. Iya. Itu kan susah kok, puasnya itu gimana ya kok cara mengembangkan kepuasan dari sakitnya itu gitu. Pertanyaannya bagus, dan saya rasa ini juga satu message penting dari Buddha sebetulnya. Ini message yang sangat penting dari Buddha, dan itu juga satu hal yang perlu kita sadari, bahwa kita semua tahu nih, usia tua, sakit, dan kematian itu adalah tema yang mungkin sering disampaikan oleh Buddha juga. Terus ketika misalkan kita mendengar bahwa Pangeran Siddhartha itu dulu meninggalkan istana itu hanya karena melihat orang tua sakit dan mati. Pernah kepikir nggak di kita? Kenapa ya? Padahal kita juga ngelihat loh, orang tua sakit dan mati. Terus efeknya itu nggak ada buat kita. Efeknya nggak ada. Dan ketika pertanyaan Rivaldo tadi, itu sangat penting. Memang pentingnya itu gini. Karena saya memang melihat bahwa
kejadian itu banyak sekali. Orang-orang, bahkan orang-orang yang saya kenal dekat yang sudah usia lanjut, itu tidak jarang ada yang stroke, terus menangis, tidak bisa menerima kondisi kesehatannya, jengkel dengan kondisi itu. Sayangnya, kalau misalkan kita memberikan nasihat ketika kondisi itu, kalau misalkan orang itu punya kebijaksanaan yang cukup, dia bisa mengerti. Tapi ada beberapa orang yang saya rasa itu tidak banyak yang seperti itu. Makanya sangat penting bagi kita untuk belajar, untuk mengembangkan rasa puas, ataupun juga mengembangkan kelenturan mental, bisa dibilang kelenturan mental, untuk menghadapi apa? Untuk menghadapi perasaan tidak menyenangkan, menghadapi gejolak batin, katakanlah. Itu sangat penting untuk kita latih. Supaya apa? Ini yang harus kita ingat, bahwa tubuh jasmani ini tidak bisa dipertahankan. Sayangnya, takaran kebahagiaan yang umumnya dimiliki orang-orang itu sangat terkait dengan pemuasan mata, hidung, mulut, telinga, ataupun sentuhan. Ya kan? Sepanjang kehidupan kita itu berupaya untuk apa? Untuk cari makanan enak, nonton, dengar musik, ya kan? Tidur di kasur yang empuk, pakai baju yang halus, sentuhannya yang halus, ya kan? Cium parfum bau yang wangi-wangi. Semua itu terkait dengan indera. Nah, kalau misalkan kita itu hanya diikat ataupun kita menganggap bahwa kebahagiaan kita itu hanya berdasarkan dari apa yang kita peroleh melalui indera kita, begitu usia tua itu datang, itu akan berat. Karena tubuh yang selama ini kita jaga, tubuh yang selama ini kita sayangi, kita rawat, kita mandiin sehari 2 kali, paling enggak sabunin, ternyata berbalik loh. Kalau kalian, saya belum tua-tua banget, tapi saya masih, saya sudah mulai memasuki. Ketika berolahraga itu, terutama pinggang. Dulu saya sering kali ngeliat orang tua itu, wah pinggangnya sakit, wah saya dulu bisa kayang-kayang segala macam, bangun kayang. Tapi sekarang nggak bisa bohong. Jadi kalau kita tidak terbiasa untuk menerima itu, ya akan sulit. Makanya latihan dari awal. Ketika kita muda, ketika jasmaninya ini masih belum memberikan rasa sakit terlalu banyak, karena orang kalau udah tua itu rasa sakit dari jasmani itu semakin banyak. Ya kan? Orang kalau udah tua itu bahkan untuk jalan pun itu udah sulit. Jalan aja 1 langkah itu pun dia bisa pelan banget. Nggak bisa cepat. Dan tubuhnya itu memberikan rasa sakit yang cukup banyak. Makan salah sedikit lambungnya bisa salah. Ya kan? Nah, latihannya dari mana? Sebetulnya latihan yang paling bagus itu apa? Yang tadi kalian lakukan, meditasi. Meditasi itu adalah salah satu cara untuk bagaimana kita itu bersahabat sama diri kita sendiri. Ketika kita meditasi, duduk, menutup mata, siapa yang kita hadapi? Pikiran kita sendiri. Ketika ada jasmani yang sakit muncul dari ini, pemimpinnya lama banget nih, aduh udah semutan nih, pinggang gue udah sakit. Itu adalah salah satu hal yang kita mesti tolerate. Jadi kalau kalian berpikir bahwa orang kalau udah meditasi itu nggak ngerasain sakit, salah. Orang yang jago meditasi itu merasakan sakit. Bedanya adalah dia nggak komplain. Dia bisa merangkul rasa sakit itu. Dia bisa bersahabat sama rasa sakit itu. Sehingga ketika misalkan kondisi itu terjadi, ketika dia sudah tua pun, dia nggak komplain. Buddha itu juga sakit loh. Usia 80. Beliau jalan kaki dari kota Bawa menuju Kusinara. Kan beliau meninggal di kota Kusinara. Berangkat jam 6 pagi sampai sana jam 6 sore. Kakek-kakek 80 tahun. India kala itu musim panas. India itu kalau musim panas itu luar biasa panas. Makanya di Mahaparinibbana Sutta itu kan sempat diceritain bahwa Buddha itu sempat minta minum. Air minum pun nggak tersedia. Hanya ada air minum itu dari mana? Dari kubangan bekas lewatan gerobak itu loh. Diambil sama Ananda untuk minumnya Buddha. Coba bayangin kalau misalkan
beliau itu kakek-kakek yang suka komplain, baru jalan dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, tiap hari tiap baru berapa langkah udah ngomel-ngomel terus lah. Dan ditambah lagi beliau lagi diare akut. Sempat beberapa kali di sepanjang perjalanan itu beliau berhenti untuk bermeditasi untuk meredakan rasa sakitnya. Sakit, Buddha juga sakit, tapi bedanya respon batinnya. Makanya kepuasan ini juga salah satu bentuk respon batin. Kekuatan kita itu dari dalam untuk menghadapi kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan. Saya rasa itu aja. Thank you, Val, pertanyaannya. Oke, untuk Rivaldo, gimana pertanyaannya? Apakah terjawab? Dan semoga terjawab ya, Rivaldo. Ya, menjawab kok. Makasih kok. Apakah kalian Amita lainnya ada yang ingin bertanya? Kalau ada yang ingin bertanya sekarang, bisa langsung raise hand, atau enggak, private chat ke aku juga nggak apa-apa. Oke, dari sini kita ada Jennifer. Boleh langsung ditanyakan saja. Hai Kok, aku mau nanya Hai. dong Kok. Kok kan kadang-kadang kayak Koko bilang kita kayak harus ngerasa puas nih. Terus kayak misalnya kita, kayak aku nih umur 20, terus aku lihat nih orang-orang lain di umur segini tuh udah bisa mencapai apa yang dia mau gitu loh Kok. Terus kayak dia bilang jangan pernah puas, karena kalau kita puas, kita nggak akan bisa, apa ya, maksudnya kita nggak bisa grow gitu loh Kok. Maksudnya kita bakal stuck di sini-sini aja. Nah, Ya. ubah mindset kita biar nggak kayak gitu tuh gimana Kok gitu. Kan otomatis kalau kita umur segini kan siapa sih Kok yang nggak mau gitu grow kayak dia gitu misalnya kayak jadi sukses apa gitu loh. Ya, ini bagus juga, ini bagus banget ya. Kita mungkin kenal namanya quarter life crisis. Nanti teman-teman yang begitu udah lulus itu akan terasa sekali. Terutama apa? Kalau misalnya udah lulus, wah, yang ini udah kerja, saya belum. Terus, wah, yang ini kok posisinya udah lumayan, katakanlah. Wah, udah bawa mobil, udah beli rumah. Itu adalah hal-hal yang nanti kalian temui. Saya juga menghadapi hal kayak gitu. Belum nanti kalau ngomong-ngomong tentang gaji, lu digaji berapa? Itu adalah hal-hal yang umum dibicarakan di antara teman-teman fresh grade. Kalau dibilang jangan pernah merasa puas, itu harus hati-hati sekali lagi. Karena apa? Kalau misalkan kita sendiri itu selalu tidak pernah merasa puas, yang terpenting itu adalah gini. Ketika misalkan kalau memang kita tahu kita ada kebutuhan, katakanlah, kita merasa bahwa, oh, saya mau meningkatkan kehidupan saya. Apakah itu salah? Nggak salah. It's okay. Dan itu kita memang patut untuk meningkatkan kehidupan. Makanya kalau di Manggala Sutta, di situ tuh bahkan Sang Buddha itu memberikan yang dimaksud dengan berkah. Sang Buddha itu bilang bahwa kalau kamu punya pengetahuan, kamu punya keterampilan, itu berkah. Terus setelah punya pengetahuan keterampilan, kamu harus bisa paling enggak ini kan nanti bekal untuk menyokong diri kita sendiri. Jadi kita jangan jadi beban untuk orang lain. Jangan minta terus ke orang tua. Karena di bait berikutnya itu kamu harus menyokong anak istri, ayah ibu, sanak keluarga, dan bahkan berdana. Itu harus dilakukan. Nggak mungkin orang bisa berdana kalau dia sendiri hidupnya susah. Jadi boleh misalkan kita mau meningkatkan taraf kehidupan kita, it's okay, nggak apa-apa. Itu memang satu hal yang bisa kita kita ambil. Tapi ya balik lagi ke itu. Jangan terobsesi, jangan sampai jadi obsesi gitu. Maksudnya jangan sampai itu membuat kita itu jadi gelisah, ya insecurity tadi. Sebagai contoh misalkan ketika kita melihat membandingkan diri kita dengan teman lain, oh dia udah punya ini, saya harus punya berusaha secepat-cepatnya untuk memperoleh hal itu, tapi dengan cara yang salah misalkan. Itu juga jangan. Jadi boleh, nggak apa-apa. Kamu mau punya target, kamu mau ngedapetin memperbaiki taraf kehidupan, dan itu saya rasa juga perlu untuk dilakukan. Tapi pastikan bahwa cara yang kamu ambil itu, cara yang kamu tempuh itu baik. Lalu menurut saya ya, hal yang paling penting lagi yang lain selain kita juga punya daya upaya yang baik. Kalau kalian yakin dengan prinsip karma itu sendiri, kalau kalian yakin dengan bahwa kebaikan itu akan menghasilkan sesuatu yang baik, maka
selain kalian juga tekun berusaha dalam mengerjakan sesuatu, terampil dalam mengerjakan sesuatu, cerdik dalam mengerjakan sesuatu, iringi dengan kebajikan, iringi dengan hal-hal yang baik. Berdana itu bukan hanya dengan memberikan duit ya, memberikan uang kepada yang lain. Ketika kamu misalkan katakanlah menyokong balik orang tua, itu sangat penting. Jadi ketika gaji pertama nih, kamu dapat gaji pertama, kebanyakan makan-makannya buat sama siapa? Sama temen. Pernah nggak ada yang ingat itu orang tuanya? Pulang bawain apalah, makan-makan dulu sama orang tuanya. Itu adalah salah satu jalan kebajikan. Terus mulai belajar untuk ngambil tanggung jawab juga. Misalkan kayak di rumah, misalkan ketika kamu sudah mulai bekerja, coba misalkan orang tuanya ini, oh saya mau deh, bolehlah untuk listrik rumah saya yang bayar. Untuk menyokong orang tua kamu. Itu satu hal yang bisa dilakukan. Dengan begitu, kebajikan ini itu akan menjadi bekal buat apa? Ketika misalkan kita punya keinginan, ketika kita misalkan melakukan sesuatu, jalan yang kita tempuh itu tidak berbelit-belit. Kita bisa lebih cepat untuk memperoleh hasil. Dari mana itu? Ya dari kebajikan. Makanya jangan lupa untuk berbuat baik. Kalau memang kita yakin sama karma, kita yakin sama kebajikan, lakukan hal yang bajik. Dan jangan pernah menganggap remeh, misalkan kayak kalian jadi pengurus kayak gini. Itu bekal besar. Itu bekal besar. Oke? Dari saya itu. Thank you. Thank you, Jennifer. Oke, thank you, Ko. Oke, baik, karena keterbatasan waktu kita pada hari ini, maka kita akan akhiri sudah sesi Q&A hari ini. Dan berakhirlah sudah sesi sharing Dharma pada Sardiclub kali ini. Aku sebagai moderator izin undur diri, dan terima kasih juga kepada Kak Lorenzo atas sharing Dharmanya hari ini. Terima kasih. Selanjutnya, akan aku kembalikan ke MC. Thank you. Selanjutnya, pemberian sertifikat oleh Stella. Oke, sebagai bentuk anumodana, berikut untuk sertifikatnya. Thank you so much kok udah bersedia untuk menjadi narasumber di Sardiclub hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih kok. Thank you Stella, sama-sama Lauren juga ini ternyata. Sekarang adalah sesi dokumentasi nih. Yuk, semuanya pada on cam, yang cantik, yang ganteng-ganteng yuk, pada on cam yuk. Oke, mungkin fotonya aku bantu ya. Teman-teman yang lain boleh pada on cam ya. Yuk, di layar aku masih banyak banget nih yang belum ada on cam. Oke ya, aku mulai foto ya. Slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Terima kasih. Nah, kalau tadi udah dibuka dengan parita pembuka, sekarang akan ditutup. Kita tutup kembali dengan pembacaan parita penutup yang akan dipimpin kembali oleh Vincent Octavius dan juga Stella.
teman-teman boleh banget nih untuk bantu kita dengan scan QR code yang ada di layar ini dengan menambahkan kode 0858. Terima kasih. Untuk menutup acara pada hari ini, marilah kita membacakan parita Etawata. Etawata caam hehi sambatang punya sampadang dantu sabah sampati sidia. Etawata caam hehi sambatang punya sampadang Abe buta anumo dantu sabah sampati sidia. Eta wata caam hehi sambatang punya sampadang sabe sata anumo dantu sabah sampati sidia. Akasata cabu mata dewa naga mahidika punyang tang anumo ditwa cirang rakantu loka santi. Akasata cabu mata dewa naga mahidika punyang tang anumo ditwa cirang rakantu Indonesia. Idang wo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Idang wo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Idang wo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Dewo asa tukalena sasa sampati hotu ca. Pito bawa tulo koca raja bawa tudamiko. Akasata cabu mata punyang anumo dirwa cirang rakantu sasanang. Akasata cabu mata dewa naga mahidika punyang tang anumo ditwa cirang rakantu desanang. Akasata cabu mata dewa naga mahidika
Punyang tang anumoditwa cirang rakantu mang paranti. Makar kata Arahang sama sambudo bagawa udang bagawantang abiwademi swakato bagawata damo damang namasami supatipano bagawato sawakasangho sanghang namami. Sadu, sadu, sadu. Semoga semua melakukan itu berbahagia. Terima kasih kepada Vincent Octavius dan juga Stella yang telah memimpin kebaktian pada hari ini. Sayang sekali kita sudah di penghujung acara. Sebelum itu ada announcement dari Vincent. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke. Thank you kalau orang sudah datang. Kalau mau boleh. Kalau mau live izin boleh. ya. Terima kasih Vincent. Thank you semua teman-teman. Thank Teman-teman you. kalian yang dari announcement-nya itu pertama, seperti biasa kita ada link absen. Akan kita sebar selama 30 menit. Nanti linknya tuh ada di chat Zoom. Jangan kalian sebar linknya seperti biasa. Ini juga nanti untuk kalian juga. Nanti kalian rugi kalau kalian share ke teman-teman. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, itu kita ada talk show minggu depan, tanggal 4 Desember, jam 1 siang. Dan itu tuh bisa jadi kesempatan kalian untuk memperbaiki absen kalian. Nah, jadi ya kalau bisa hadir ya. Itu bukan di hari Jumat, itu nanti kita acaranya di hari Sabtu. Oke, jadi kalian luangin waktu ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, nah, karena hari ini adalah Saturday Club, jangan lupa tulis kesimpulan yang panjang-panjang di link absennya. Nanti kesimpulan yang bagus akan kami post di story Instagram. Udah, itu aja. Thank you. VO, lu nggak kasih tahu kalau misalnya minggu depan kan kita hari Sabtu ada acara, Jumatnya kita nggak ada ini KMB. Iya. Nah ya, jadi minggu depan itu kan kita talk show. Nah, jadi hari Jumat itu nggak ada KMB. KMB-nya tuh digantikan hari Sabtu. Oke. Terima kasih Vincent. Nah, teman-teman semua absen ini jangan dibawa keluar ya. Seperti yang tadi dibilang Vincent juga. Saya Maria pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. See you guys next week. Kalian Amita.